Halo Pak Wahyu, teman-teman, dan semua yang sedang menonton video ini. Kami dari kelompok 1 kelas 8D ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Hasil kerja kami ini tentang mobilitas sosial disusun oleh Arfa, Anin, Eo, Juli, dan Kenvito. Dan presentasi ini memuat materi apa itu mobilitas sosial, bentuk-bentuknya, faktor-faktor pendorong dan penghambat, saluran mobilitas sosial, dan dampaknya. Mohon disimak ya. Mobilitas sosial adalah, dalam KBBI, mobilitas sosial adalah perubahan kedudukan warga masyarakat kelas sosial yang satu ke kelas sosial yang lain. Sedangkan Paul B. Horton dan Chester L. Wood berpendapat bahwa mobilitas sosial merupakan tindakan perpindahan dari suatu kelas sosial ke kelas lainnya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa mobilitas sosial ialah perpindahan kedudukan atau kelas antar perorangan atau kelompok. Bentuk mobilitas sosial. Mobilitas sosial vertikal terjadi karena adanya perubahan kedudukan yang tidak sederajat. Mobilitas ini dibagi menjadi dua, yakni social sinking adalah perubahan kedudukan sosial dari tinggi ke rendah. Contohnya, pegawai kantor yang melakukan korupsi lalu dipecat. Social climbing adalah perubahan kedudukan sosial dari posisi rendah ke posisi tinggi. Contohnya, seorang warga biasa diangkat menjadi ketua RT, seorang guru diangkat menjadi kepala sekolah, dan lain-lain. Mobilitas sosial horizontal terjadi karena adanya perubahan kedudukan sosial, tetapi masih dalam posisi yang sederajat. Contohnya, perpindahan warga negara, adanya pertukaran pelajar, perpindahan lokasi pekerjaan tanpa mengubah jabatan, dan lain-lainnya. Mobilitas antar generasi terjadi karena perubahan kedudukan sosial yang berbeda dengan keluarganya. Mobilitas ini dibagi menjadi dua. Mobilitas intergenerasi, perubahan status sosial yang terjadi di antara beberapa generasi, mulai dari kakek, nenek, hingga cucu. Contohnya, kakek bekerja sebagai dokter, anaknya bekerja sebagai guru, cucunya bekerja sebagai dosen. Mobilitas intragenerasi, perubahan status sosial yang terjadi dalam satu generasi yang sama, mulai dari ayah, ibu, hingga anaknya. Contohnya, ayah bekerja sebagai karyawan swasta, anaknya bekerja sebagai guru. Kalau ada faktor penghambat dan faktor pendukung mobilitas sosial, yang pertama ada faktor penghambatnya, ada faktor perbedaan gender, faktor kemiskinan, faktor perbedaan ras dan agama, serta ada faktor pendorongnya yaitu motivasi, pendidikan, serta keahlian dan pelatihan. Saluran mobilitas, pendidikan, organisasi politik, organisasi ekonomi. Dampak positif, 1. Meningkatkan integrasi sosial, 2. Mempercepat tingkat perubahan sosial, 3. Mendorong agar seseorang lebih maju. Dampak negatif, 1. Konflik antar kelas sosial, 2. Konflik antar generasi, 3. Konflik antar kelompok sosial. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih telah meluangkan waktu telah menonton. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.